Pemerintah Kabupaten Pekalongan tengah membahas pembuatan peraturan Bupati Perbub terkait pola tata tanam tahun 2024 sampai tahun 2025. Rapat yang digelar di ruang rapat DPU-TARU Kabupaten Pekalongan pada tanggal 11 September tahun 2024 ini dihadiri oleh berbagai instansi terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, DPU-TARU, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, PDAM Tirta Kajen, IP3A, GP3A, Komisi Irigasi, UPT Pemali Comal, Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal dan Korpokla Kota Pekalongan dan Korpokla Pemalang, serta pihak Polres Pekalongan yang diwakili Kanit IDIK 2 Reskrim Polres Pekalongan. Jadi kalau menurut saya saya mewakili pertanian gitu ya, adanya rencana jadwal pola tanam dan kebutuhan air ini memang sangat dibutuhkan Mas. Karena untuk menata kembali air tentunya ya, jadi pola tanam, terus kebutuhan air, apalagi kami yang menangani tanaman pangan dan hortikultura kayak gitu ya, kami sangat membutuhkan air gitu ya. Apalagi kami juga ada program IP 400 di mana dalam 1 tahun itu harus menanam padi 4 kali, artinya IP 400 itu indeks pertanaman 400, artinya 4 kali dalam 1 tahun harus menanam. Ini untuk mengejar ketersediaan pasokan bahan makanan kita. Jadi demi ketahanan pangan di Kabupaten Pekalongan. Jadi saya mendukung sekali adanya rancangan peraturan Bupati ini yang dari tahun ke tahun diperbaiki. Jadi saya terima kasih sekali kepada DPU yang telah membantu kami dalam menangani air di lahan pertanian. Demikian dari saya mendukung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan. Apa itu? Tadi keluh kesah dan kontroversi selama rembukan itu bagaimana? Nggak apa-apa, dalam namanya kayak gini adanya kontroversi menciptakan Perbub itu ya nggak apa-apa, ya hal-hal yang wajar gitu ya. Yang penting pada akhirnya bisa sepakat, bisa mencapai titik temu ya nggak masalah bagi saya gitu. Yang penting berakhir indah kayak gitu. Untuk kesimpulannya secara garis besar Perbubnya seperti apa? Perbub bagus, saya mendukung sekali adanya Perbub ini karena aturan tentang irigasi tetap, aturan tentang pola tanam tetap harus dengan Perbub. Saya setuju sekali. Nggih, matur nuwun gitu ya. Oke, siap. Nggih, matur nuwun. Perkenalkan saya Pujo Pramudiarto, Kabid PSDA Kabupaten Pekalongan dari Dinas PU Taru. Jadi memang untuk pembahasan draft Perbub pola tanam itu tadi banyak masukan-masukan yang sifatnya membangun untuk kelengkapan sebuah peraturan Bupati tentang pola tanam. Saya berterima kasih kepada para peserta yang sudah hadir atas masukan-masukannya sehingga nantinya bisa memaksimalkan pola tanam yang ada di Kabupaten Pekalongan. Targetnya untuk Perbub itu sendiri akan disosialisasikan atau diresmikan kapan, Pak? Kemungkinan kita nanti ajukan setelah ini ke bagian hukum, lah nanti target kita mungkin bulan Oktober sudah harus beredar. Inti dari Perbub itu sendiri apa, Pak? Inti dari Perbub itu tentang pola masa tanam, antara masa tanam 1, 2, 3, sehingga itu biasanya kan 1 tahun itu masa tanam ada 3 tahapan, masa tanam 1, 2, 3 kayak gitu. Ya, untuk kajian masalah perbaikan irigasi teknis yang tersier tadi sempat disinggung sedikit, belum ada yang jelas mempertanggungjawabkan untuk perbaikan. Saran dari PUPR sendiri bagaimana, Pak? Jadi memang untuk perbaikan tersier itu kan semua dinas teknis bisa masuk di situ, baik itu provinsi, pertanian ataupun dinas PU Taru kayak gitu. Untuk OP-nya berarti bagian apa, Pak? Kalau OP berarti ikut di Pusdatur provinsi. Ya. Untuk peran IP3A sendiri di rapat ini seperti apa, Pak? Peran IP3A itu sangat proaktif sehingga bisa mendukung petani. Nama saya Anung Ferinandika dari staf Balai PSDA Pemali Comal, Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah. Untuk kegiatan hari ini kunjungan dari Pemali Comal
Comal ke sini dalam rangka apa? Ya, dalam rangka penyusunan penetapan peraturan Bupati tentang rencana pola tata tanam dan rencana tata tanam tahun 2024-2025, Mas. Iya. Untuk permasalahan teknis tadi yang dikaji apa saja kurang lebih? Untuk permasalahan teknis ini dikaji ya terkait dengan penetapan peraturan ini harus dilaksanakan dipatuhi oleh para masyarakat petani atau P3A itu, Mas. Sehingga nanti dalam pelaksanaannya itu minim akan konflik antar masyarakat terkait distribusi air, pengalokasian air irigasi, Mas. Untuk tadi sempat disinggung ada beberapa kepentingan yang bertuburkan. Untuk resolusinya sendiri seperti apa, Pak? Ya, itu tetap nantinya karena rapat di sini itu menjadi kebijakan dari pimpinan masing-masing ya, Mas. Terkait tadi ada permasalahan sempadan, itu kalau sempadan di kewenangan pusat dari balai ini hanya kegiatan OP-nya, Mas. Untuk sempadan itu nanti dikembalikan ke kewenangan BPWS. Saran dan masukan untuk IP3A dan rekan-rekan yang membutuhkan air di lapangan seperti apa, Pak? Kalau itu nantinya seperti ini, Mas, lebih diaktifkan lagi kelembagaannya terkait dari pengaman aset ya, Mas, tentunya tanah sempadan ini, terus dari pengendalian daya rusak, terus dari kepatuhan terhadap tadi, Mas, perencanaan tata tanam dan pola tanam itu harus lebih digiatkan lagi, lebih ditingkatkan lagi kepedulian masyarakat petani terhadap pengelolaan irigasi. Dari Pekalongan, Handunowari mengabarkan.